Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian ya untuk hari ini, hari Jumat tanggal 7 Mei, break sesi 1 ya tahun 2021. Jadi ini berlaku juga sampai Senin ya, 10 Mei 2021. Jadi biasanya para analisa saham harian itu bisa untuk 2 hari ya. Pemilihan sahamnya saya pilih 14 saham dengan 14 value transaksi terbesar ya. Jadi saya analisa yang kenaikannya mulai dari pagi pembukaan sampai sekarang break minimal 2% kenaikannya. Saya bahas pertama-tama SINC ya, SINC ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia sudah 1 2 3 4 5 6 ya. 6 hari berturut-turut dia naiknya tinggi. Dan ini sudah saya bahas juga di analisa saham harian juga ya. Beberapa kali ya. Ada lebih dari 3 kali ya seingat saya ya. Di analisa saham mingguan juga sepertinya sudah saya pernah bahas juga SINC ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, rekomendasi saham saya ya, analisa saham ya maksud saya ya. Di sini kita lihat ini 189 ya, ini titik terakhir buy yang saya sarankan kalau mau average up ya. Jadi sebelumnya saya sudah sarankan dari bawah ya, mulai dari 164, 166, 170, 177 ya, terus breakout ke atas Fibonacci retracement 50%. Dan minggu ini dia cenderung untuk mencoba untuk breakout ke atas 61,8% ya sampai minggu depan ya. Kalau dia bertahan berhasil breakout lagi dan bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8%, ada kemungkinan dia capai target sampai dengan ini ya, yang 216 sampai dengan 220-an kurang lebih ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level, entah saya gambarkan ya, di sini ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 182 dan di low-nya ini ya 176 ya, 182 dan 176 itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya maksudnya kalau mau buy ada 2 pilihan ya. Yang pertama kalau buy on weakness saya sudah sarankan ya, kurang lebih kalau tunggu kalau di daerah sekitar ini ya. Ini kurang lebih areanya 168 sampai dengan 172. Itu yang buy on weakness karena dia sudah beberapa hari sebelumnya naik tinggi, ada kemungkinan minggu depan koreksi, ada kemungkinan ya. Kemudian yang mau buy high sell higher beli saja ya. Mas Sunar, saya mau buy high sell higher. Sebenarnya di sini sudah saya sarankan sebelumnya ya. Dia sudah berhasil naik ke atas 189, boleh buy ya. Jadi penutupan pas di 189. Kalau mau buy sih boleh saja ya. Jadi buy-nya bertahap. Nanti kalau sesi 2 dibuka, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 191 ya, ini high-nya ya. 191 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya 200, boleh buy lagi ya, tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Sebentar. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 200, boleh tambah lagi ya, buy up atau average up. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke target berapa Pak Sunar? Target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 216 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 216, boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas 234 ya. Itu untuk SINC ya. Jadi uptrendnya masih bagus sejauh ini ya. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya bagi yang sudah punya ya. Jadi kalau belum punya ya, sarannya saya tetap ada 2 ya, buy on weakness di bawah ini, atau kalau dia berhasil naik ke atasnya ya. Jadi mulai dari 191 ke atas buy, kemudian naik ke atas 200 buy, naik lagi ke atasnya 216 boleh tambah lagi ya, buy up atau average up ya. Kemudian naik lagi kalau jika berhasil breakout ke atas 234 boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Itu untuk SINC. Kemudian berikutnya untuk PEX ya. Kita lihat di sini PEX hari ini naiknya cukup tinggi ya, volumenya juga naik cukup tinggi. Kita lihat di sini dia sampai akhir minggu ini ya, sampai minggu depan ya, dia akan berusaha untuk breakout ke atas 61,8% ya, yaitu di atas 90 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya, pasang trailing stopnya di mana? Pasang di 84 dan di low-nya hari ini ya. Low-nya hari ini di 81 ya. Itu yang sudah punya pasang aja trailing stop atau stop loss di sana. Maksimum stop lossnya di 77 ya. Kalau dia turun di bawahnya 77, lebih baik jual dulu semuanya, karena dia akan resiko turun lagi ke level yang di bawahnya ini ya.
kurang lebih sekitar 69 ya di sini angkanya ya. Kalau dia turun lagi ya ada kemungkinan dia tidur lagi ke angka 50 ya, seperti itu. Kalau belum punya partner mau buy di mana? Kalau kita lihat di sini ada swing high resistannya di sini ya. Saya kasih ini kurang lebih harganya 89 ya. Jadi sebenarnya kalau berhasil naik ke atas 89 boleh buy sih, tapi penutupan sampai sesi satu break dia sedikit di bawahnya 89 ya, 88 ya. Jadi kalau belum punya lebih baik sih buy high sell higher ya. Jadi mulai kalau dia berhasil naik ke atas 92 boleh buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas Fibonacci 50% ya, di atas level bentar. Ini di atas 97 ya, boleh buy lagi. Jadi kalau naik lagi ke atas 97 boleh tambah lagi buy up ya istilahnya ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya Fibonacci retracement 38,2%, di atasnya 104 boleh tambah lagi boleh. Jadi banyak bertahap. Kalau naik lagi Pak Sunar di atasnya ini di sini saya kasih garis dekat dengan Fibonacci retracement 23,6% ya, dia di 113. Jadi kalau naik lagi ke atas 113 boleh tambah lagi boleh ya. Jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Karena kalau kita lihat di sini cenderung volumenya lesu ya. Hanya hari ini dia lumayan ya naiknya volumenya ya. Jadi buy-nya bertahap, mulai naik ke atas 92 buy, kemudian 97 tambah lagi, naik lagi ke atas 104 boleh tambah lagi. Kalau berhasil breakout ke atas 113 boleh tambah lagi boleh. Ada kemungkinan besar dia akan breakout ke atas 124 ya untuk PEX. Tapi fundamentalnya masih jelek ya terus terang PEX ya. Jadi jangan terlalu agresif buy ya. Kemudian berikutnya MPPA ya. Kalau kita lihat sini dia cenderung testing yang saya kotak ini ya, saya tulis di atas ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 750 dan 740 ya. Kalau dia turun bawah 740 lebih baik sih jual dulu ya, karena dia akan resiko turun ke area yang saya kotak ini ya. Seperti itu ya. Di sini kurang lebih areanya sekitar 505 sampai dengan 545 ya. Itu ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya 740 ya, ada risiko dia turun ke bawahnya sini. Kemudian yang belum punya saran saya sih masih belum buy ya. Tunggunya kalau buy on breakout aja ya, buy high sell higher ya. Kalaupun mau buy on weakness ya tunggu kurang lebih di daerah sekitar sini ya. Ini daerah untuk buy on weakness kalau mau ya sekitar 620 sampai dengan 660 ya, yang mau buy on weakness ya, atau di sekitar sini ya, sekitar yang tadi saya sebutkan. Untuk yang saya kotakin ini sekitar 408 sampai dengan 444 ya. Ini kurang lebih area buy on weakness-nya ya. Maaf di sini ya, yang kedua ini ya. Di sini kurang lebih 505 sampai dengan 545 ya. Lebih baik 1 2 aja ya, jangan sampai 3 atau 4. Nanti kecenderungan nanti obsesif sampai ke bawah, nanti ceritanya tangkap pisau jatuh nanti, bukan buy on weakness ya. Turun malah di average down. Nanti dua level aja, tunggu di sini atau tunggu di level yang kedua ini ya, 505 sampai 545 itu kalau mau buy on weakness. Kemudian kalau mau buy high sell higher, saran saya sih buy kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atasnya ini ya, ini hanya sebelumnya. Jadi kalau naik ke atas 860 boleh buy, kemudian tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atasnya 910 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 910, maka ada kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih yang saya kotak ini ya. Jadi ini targetnya ya, sebentar saya, ini kurang lebih sekitar 1000 ya targetnya ya. Kemudian dia kalau berhasil naik ke atas 1000, maka target berikutnya kurang lebih sekitar area 1200 ya. Jadi masih ada kemungkinan naik Mas Sunar, masih ada peluang ya naik ya. Walaupun minggu ini candlenya dia koreksi ya di sini ya, merah ya. Yang penting pasang aja stop lossnya ya 740 ya. Kalau mau buy weakness ya di dua level ini ya, yang saya kotakin pertama ini dan yang kedua ya. Yang ini lebih baik jangan sih, menurut saya sih ya. Ya 1 2 gini aja ya. Itu kalau yang buy on weakness. Kalau buy on breakout ya buy on breakout, buy high sell higher, naik ke atas 860 buy, naik ke atas 910 buy. Kemudian kalau berhasil naik ke atas 1000 boleh tambah lagi boleh ya. Maka mudah-mudahan dia berhasil naik sampai 1200 ya untuk MPPA ya. Kalau dilihat dari monthly chartnya sih masih ada peluang ya naik ya. Walaupun dia satu hijau tinggi, biasanya merah berbulan-bulan sebelum dia ada konfirmasi rebound lagi ya. Jadi jangan terlalu agresif buy sih saran saya ya, secukupnya aja.
Kemudian berikutnya baja ya. Ini sepertinya belum pernah saya bahas. Kalau kita lihat di sini, sepertinya kemarin sudah mungkin ya baja ya. Kita lihat di sini, saya sudah sarankan ini titik breakoutnya ya 310 ya. Jadi yang sudah punya maka pasang aja trailing stopnya di level, bentar saya gambarkan di sini, 332, dan maksimum kalau turun lagi bawahnya ini ya, 310 ya. Jadi kalau turun bawahnya 332 dan 310, lebih baik jual dulu ya. Itu untuk baja ya. Kemudian yang mau buy on weakness, Pak Sunar, saya mau buy on weakness kira-kira di mana? Kalau buy on weakness ya kurang lebih sekitar area ini ya, 300 sampai dengan 310 ya, itu areanya. Jadi maksud saya bukan berarti turun ke 300 310 langsung buy, enggak ya. Kita lihat dulu kalau dia berhasil naik lagi, naik ke atas 310 ya, misalnya dia naik ke atas 320 barusan beli buy ya. Kemudian Pak Sunar, kalau mau buy high sell higher bagaimana strateginya? Saya coba tarik Fibonacci extensionnya ya. Jadi saya tarik Fibonacci extensionnya, saya tarik dari low-nya yang sini ya, sini, kemudian sampai sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dia sudah breakout ke atas Fibonacci extension 61,8% ya. Maka targetnya dia ada kurang lebih di sekitar 390 sampai 400 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 366, maka targetnya adalah 390 sampai 400. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 400, maka target berikutnya kurang lebih sekitar area 440 ya. Saya nggak tahu ada berita apa atau aksi korporasi apa sehingga dia naik tinggi ya. Tapi yang pasti belinya jangan terlalu banyak ya, karena kita lihat di sini volumenya sebelumnya nggak ada ya, kurang liquid ya. Kemudian naik, ini naik tinggi aja 3 hari dia volumenya juga naiknya kayak terlalu tinggi ya. Kemudian dia cenderung datar, koreksi. Kemudian hari ini aja tiba-tiba naik tinggi ya. Yang mau buy high sell higher sih boleh-boleh saja ya. Seperti sebelumnya saya emiten yang saya ingat ya, yang saya sarankan mulai Senin ya, itu kios ya. Kalau buy high sell higher sih boleh-boleh saja ya. Ternyata dia naik ya, sampai hari ini dia masih naik ya. Kalau ini emitennya juga sama ya. Kalau yang berani ngambil risiko buy high sell higher, boleh aja buy high sell higher ya. Jadi naik ke atas 366 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 390 buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu agresif. Kemudian mau buy on weakness ya kurang lebih sekitar area ini ya, 304 sampai dengan 310 ya, seperti itu ya. Atau Pak Sunar kalau di situ masih saat ketinggian ya, ya buy on weakness-nya di sekitar sini. Ini yang saya kotak ini kurang lebih sekitar 222 sampai dengan 236 ya. Jadi tunggu di sini ya, kalau nggak mau tunggu di sini. Jadi dia kalau turun terus, kemudian dia berhasil rebound naik ke atas 240 ya, dan volumenya dia masih cukup tinggi, boleh buy ya, itu yang buy on weakness seperti itu. Kemudian berikutnya untuk saham SAMF ya, ini saya sudah bahas di analisa saham harian, kalau salah lebih dari 3 hari sebelumnya ya, ingat saya. Jadi buy high sell higher ya. Hari ini dia masih naiknya cukup tinggi ya. Ini sudah saya sebutkan ya, 800 sudah kena ya. Jadi yang ikut nasihat saya kalau rajin menonton mencatat, lumayan ya profitnya ya. Seingat saya, sebentar saya lihatkan ya, SAMF saya rekomendasinya mulai kapan ya, saya lihatkan dulu. Seingat saya mungkin mulai Senin ya, SAMF. Saya search dulu di tempat saya, mulai tanggal 5 Mei ya, SAMF ya, seingat saya ya. Jadi kalau yang mau buy sih boleh-boleh saja ya. Jadi kalau kita lihat sini 5 Mei, 6 Mei, 7 Mei ya. Jadi 5 Mei dia sudah naik, buy high sell higher, buy high sell higher ya. Terakhir kan saran saya buy terakhir kalau salah 800 ya. Jadi yang sudah buy, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana Pak Sunar? Ya pasang aja di sini. Kalau kita lihat di low-nya, di sini low-nya sekitar, sebentar ya saya lihatkan ya. Ini 795 ya. Jadi kalau dia turun bawahnya 795, lebih baik jual dulu sebagian ya. Kemudian kalau turun lagi bawah 750, lebih baik jual dulu semuanya ya. Jadi lebih baik mengamankan profit daripada kita greedy ya. Oh Pak Sunar, ini trennya masih bagus, iya benar. Tapi jangan lupa di sini volumenya dia tidak liquid sama sekali ya. Kemudian tiba-tiba 1, 2, 3, 4, 5 hari dia ada aktivitas naiknya kencang ya. Saya nggak tahu ada
aksi korporasi apa, apakah fundamentalnya membaik atau gimana, saya nggak tahu ya. Coba dicek aja, tapi saya ya fokus ke analisa teknikalnya ya. Jadi yang mau buy high sell higher, saran saya sih tetap kalau dia berhasil naik ke atas 845 buy ya. Targetnya di mana Pak Saudara? Kalau dia naik ke atas 845, maka target berikutnya kurang lebih ambil aja setiap kelipatan 50 ya. Jadi kalau 845 berhasil breakout, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 900 ya. Kemudian kalau mau tambah lagi ya, kalau dia berhasil naik ke atas 900, tambah lagi targetnya kurang lebih ya 950 dan 1000 ya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Ini datanya di sini nggak ada ya. Tapi hati-hati juga nih, volumenya tiba-tiba liquid ya dalam 1 minggu ya. Naiknya juga tinggi sekali ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Yang buy high sell higher. Kemudian kalau yang buy on weakness, ini sepertinya sih belum kelihatan ya kira-kira koreksinya di mana. Tapi menurut saya ada 3 pilihan ya kalau mau buy on weakness ya. Di sekitar ini 585 sampai 588, atau di sekitar ini 535 sampai 540, atau di paling bawah sendiri terakhir ya 486 sampai 496 ya. Tapi saran saya sih di dua level ini ya kalau mau buy on weakness ya. Kalau yang ini terlalu resiko ya kalau buy on weakness ya. Jadi lebih baik di dua level ini ya. Atau gunakan acuan yang ini ya, 525 dan 555 ya. Ini adalah yang sebelumnya saya kasih garis acuan ya, 525 dan 555 ya. Jadi itu untuk SAMF ya. Baiknya bertapa aja, kalau sudah punya jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss ya. Kemudian berikutnya untuk kios ya. Kios juga sudah saya rekomendasikan ya. Kalau Anda lihat kios itu saya mulai merekomendasikan kios itu di analisa saham harian ya, ada ya. Itu di 4 Mei ya, mulai 4 Mei ya. Sehingga saya ya. Jadi saran saya sebelumnya kalau kita lihat di sini kan 7 Mei sekarang ya. 6 Mei, 5 Mei, 4 Mei. Jadi saran saya sudah mulai dari sini ya, saya sarankan buy ya. Kalau dia berhasil breakout buy ya. Jadi ini adalah titik-titik level untuk average up ya. Saya sudah sebutkan ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan membeli ya, tentu saja profitnya lumayan ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini sebelumnya volumenya nggak ada, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari betul-betul dia naiknya lumayan ya volumenya ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi apa, right issue atau akuisisi, merger atau laporan keuangan membaik dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Yang penting saya fokus teknikalnya di sini ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di 940 ya. Jadi kalau dia turun bawahnya 940, lebih baik sih take profit dulu ya yang sudah punya ya. Saya sudah sarankan buy beberapa hari yang lalu dari mulai bawah ya, buy high sell higher. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, kira-kira belinya di mana gitu ya. Ada dua pilihan ya. Kita tunggu di area sekitar koreksi ya. Kalau dia koreksi sekitar 700 sampai 730 dan dia bertahan di atasnya ini ya, di atasnya 685, itu kita masih boleh hold ya. Kalau buy weakness ya, misalnya Pak Sunar sudah nyentuh 700 kemudian rebound ya 710 atau 720 ya boleh beli ya. Dengan stop lossnya 685 ya. Karena kalau turun banyak 685 dia akan cenderung turun lagi ke bawah 600 ya, seperti itu ya. Itu yang bagian yang ingin buy weakness. Kemudian yang Pak Sunar saya maunya buy high sell higher. Jadi kalau mau buy high sell higher ya tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1000 ya Pak ya. Kalau berhasil naik ke atas 1000 buy, kemudian target berikutnya di mana? Target berikutnya kurang lebih di area 1100 dan 1280 ya. Ini sudah saya sebutkan di sini. Ini sudah saya gambarkan ya di sini ya. Ini berdasarkan dari titik-titik ini ya. Swing high-nya ya ini ya. Bukan swing high, maksudnya high dan low-nya ya. Di hariannya ya, di mingguannya ya. Nah, kurang lebih sini ya. Ini lebih kelihatan ya. Jadi kalau yang ingin buy high sell higher, naik ke atas 1000 buy, kemudian naik lagi ke atas 1100 buy, naik lagi ke atas 1280 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1450 boleh tambah lagi, kemudian naik lagi ke atas 1580 boleh tambah lagi ya. Tapi menurut saya sih kalau sudah dikasih 1580 sih sudah cukup bagus ya untuk kios ya. Jadi minggu ini dia ceritanya sudah breakout ke atas 940 ya, tinggal jagain aja trailing stopnya atau stop lossnya ya. Jadi yang belum punya, kalau mau buy high sell higher boleh aja ya, naik ke atas 1000 buy, kemudian 1100, 1280, 1450, 1580 ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, buy-nya secukupnya aja karena saya sudah sebutkan sebelumnya volumenya sebelumnya tidak liquid ya.
hanya aja dalam beberapa hari ini dia likuiditasnya tinggi ya, naiknya juga tinggi. Jadi yang suka ambil resiko buy high sell higher boleh aja ya, pakai kios ya, ambil kios ya. Kemudian berikutnya Wood ya. Jadi Wood ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan sebelumnya ya, seingat saya ya. Jadi dia memang cenderung sideways cukup lebar ya, di antara sekitar 710 sampai dengan 870 ya. Kalau yang sudah punya Wood ya, kira-kira Sunar pasang trailing stopnya di mana gitu ya. Jadi kalau sudah punya Wood, pasang aja di 795 ya, trailing stopnya, dan maksimum kalau turun banyak 745 ya di sini ya. Kalau dia turun lagi banyak, maaf di sini sebentar saya lihatkan ya. Ya 745 ya. Kalau turun lagi banyak 745, maksimum lebih baik jual dulu ya. Ada kemungkinan dia testing 710 ya. Kalau dia turun lagi banyak 710 ya, kemungkinan turunnya dalam ya, bisa sampai 600 sampai dengan 620 ya penurunannya targetnya ya. Kalau dia turun banyak 710. Jadi yang belum punya, kalau mau buy sih menurut saya sih boleh aja, tapi tunggu buy high sell higher aja ya. Jadi kalau naik atas 810 buy, kemudian kalau naik lagi ke atasnya 850 boleh buy lagi ya, average up ya, seperti ini ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atasnya ini ya, swing high yang ini 900, boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Jadi ini yang saya kasih garis-garis lainnya dengan teksnya ini untuk yang mau tambah ya, average up ya. Dimulai dari 810 bagi yang mau buy ya, 820 kemudian kalau mau tambah lagi 850 ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ya. Kemudian tambah lagi, kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 900 boleh tambah lagi, boleh ya. Kalau misalnya Pak Sunar ini naik lagi di atas 900, kira-kira targetnya di mana? Maka kemungkinan besar dia akan menguji level swing high yang di sini ya. Ini swing high-nya di harga 1025 ya. Minim lah, kalau nggak sampai 1025 ya kemungkinan besar ini dikasih ya. Saya gambarkan di level 960 ya. Jadi 960 ini checkpoint ya. Yang mau tambah average up terakhir di 960 boleh aja ya. Untuk Wood ya. Jadi sejauh ini sih dia untuk Wood 3, 4, 5, 6, 7, 8 minggu dia cenderung sideways lebar ya. Jadi kalau mau buy sih jangan terlalu banyak ya. Bukan berarti saham ini jelek, enggak ya. Karena dia beberapa minggu ini dalam 8 minggu ini ya, dia cenderung sideways ya di area yang lebar yang saya kotain ini ya. Jadi belinya sih menurut saya sih bertahap aja ya, mulai naik ke atas 810, 820 dan seterusnya ya, yang saya sebutkan sebelumnya ya. Kemudian berikutnya saya ketikkan dulu SAMF. Maaf, SAMF tadi sudah ya, kok double ya di sini ya. Bentar saya cek dulu ya kok. Dan SAMF ya, SAME ya, SAME. Kemudian berikutnya link, kemudian GDST, Budi, Medco, Suli, Icon ya. Di untuk SAME kita lihat di sini yang sudah punya ya, pasang aja stop lossnya di level, bentar saya paskan di sini, di 520 ya, dan di level di sini saya kasih value-nya jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 555 dan 520 ya, maksimum 494 ya. Kalau dia turun banyak 494 lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan dia mencapai atau testing area 400-an ya, 400 sampai 402. Yang ingin buy on weakness sebenarnya sih sudah cukup oke ya kalau kita pakai acuan 520 ya, kalau mau buy on weakness ya, karena kita lihat di sini dia cenderungan sebelumnya dia sideways ya. Jadi kalau selama bertahan di atasnya 520 sih, kalau mau buy on weakness sih beli-beli saja ya, buy sekarang ya. Atau buy-nya kalau dia sudah berhasil breakout ya. Breakoutnya kemana Pak Sunar? Ini ada dua. High-nya hari ini kan 580. Kemudian high-nya swing high-nya di sini kan 590.
Jadi belinya kapan? Nah, lebih baik kalau buy high sell higher ya lebih baik sekalian kalau dia berhasil naik ke atas 590 buy. Kalau belum berhasil naik ke atas 590, saran saya sih belum, jangan buy ya. Kalau untuk buy high sell higher lebih baik buy on weakness ya. Buy on weakness ya mungkin sekitar area 500 sampai dengan 520 ya. Itu target buy-nya ya. Kalau turun banyak 500, lebih tepatnya 494 ya. Kalau turun banyak 494 lebih baik jual dulu. Kemudian kalau sudah buy naik ke atas 590 buy, target berikutnya kalau dia berhasil naik ke atas 620 ya, terlebih ya. Ini adalah Fibonacci extension 161,8%. Kalau berhasil naik lagi ke atas 620 boleh buy lagi boleh ya. Jadi saya coba di sini mundur ke belakang, nggak ada data ya di sana ya. Jadi dia mencoba tuh all time high ya ceritanya. Jadi kalau kita pakai acuan Fibonacci extension, target price-nya memang jauh ya di 850-an ya untuk Fibonacci extension 261,8% ya. Tapi kalau mau belinya ya bertahap aja ya. Tadi saya sebutkan mulai 590 ke atas buy, kemudian naik ke atas 620 buy. Berikutnya 650 buy ya kalau naik lagi ya. Naik lagi ke atas 700 buy. Jadi setiap kelipatan 50 ya setelah 650 ya. Mudah-mudahan target 850 tercapai ya. Jadi bisa untung besar ya. Yang ikut channel saya dan lagi menonton dan catat, mudah-mudahan masih cukup bagus ya, masih cukup bisa mendapatkan profit ya maksud saya ya. Karena kalau kita lihat di sini ini uptrendnya memang strong uptrend ya untuk SAME ya. Saya nggak tahu ada aksi korporasi apa, apakah fundamental membaik atau ada akuisisi atau dan lain-lain. Saya nggak cek mengenai perusahaannya beritanya ya. Saya hanya fokus di analisa teknikalnya ya. Ini masih memungkinkan naik ya. Kalau kita lihat di sini di mingguannya ya, sideways naik, kemudian sideways, naik, sideways ya. Kalau dia breakout ke atas 590 masih ada kemungkinan breakout sampai target 620, 650, 700 ya. Paling tidak ya target terdekat 700 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 590 itu untuk SAME ya. Belinya jangan terlalu banyak ya. Kenapa jangan terlalu banyak? Karena terus terang volumenya dia akhir-akhir ini sih cenderung lesu ya. Walaupun hari ini lumayan ya naik di atas rata-rata 5 harinya. Tapi baiknya secukupnya aja ya, jangan terlalu agresif ya. Kemudian link, nah dia link hari ini dia naiknya cukup tinggi. Jadi saya fokus di teknikalnya ya, nggak tahu ada berita apa. Yang sudah punya sebaiknya sih pasang trailing stopnya di level 4000 dan di level ini ya, low-nya ini 3920. Itu bagi sudah punya pasang aja stop lossnya di sana. Yang belum punya kalau mau buy on weakness, sana saya sih baiknya kurang lebih sekitar area Fibonacci extension 127,2%-nya ya. Kalau kita lihat di sini kurang lebih di sekitar area 3730. Saya gambarkan dulu ya. Jadi areanya di sini kurang lebih area 3700 sampai dengan 3800 lah. Kalau mau buy on weakness ya kurang lebih di area sekitar sana. Kemudian yang mau buy high sell higher, Pak Sunar, saya maunya buy high sell higher boleh ya. Jadi kalau buy high sell higher, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 161,8% ya. Jadi kalau sudah berhasil breakout ke atas Fibonacci extension 161,8%, yaitu di atasnya ini ya, di atas high-nya hari ini ya, 4180 ya, maaf 4130 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas, sebentar saya lihat di sini, ini high-nya ya 4130 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4130 boleh buy ya, kalau yang buy high sell higher. Kemudian naik lagi Pak Sunar, kalau berhasil breakout ke atas 4250 boleh buy, boleh ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 4250 boleh tambah lagi, boleh. Maka target berikutnya ini sudah saya gambarkan ya di sini ya, kurang lebih sekitar 4500-an ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 4250, ada kemungkinan dia mencapai target 4500 ya. Kalau sudah dikasih 4500 Pak Sunar, kalau mau masih naik lagi bisa naik tambah lagi, boleh saja ya. Ini adalah areanya kalau mau tambah lagi di sini ya. Ini high-nya di candle ini ya, 4800. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 4800 boleh tambah lagi ya. Maka target berikutnya dia akan menguji level ini ya. Saya kotak ini kurang lebih area Fibonacci extension 261,8% ya, sekitar 5070 sampai dengan 5250 ya. Ini kurang lebih target price-nya. Apakah masih memungkinkan naik? Kalau dilihat dari monthly-nya uptrend-nya masih bagus, dari weekly-nya uptrend-nya juga masih bagus ya. Jadi untuk daily-nya memang dia masih terbentur resisten 4250 ya. Jadi boleh buy on weakness di sini atau di sini ya, buy on weakness-nya ya.
karena saya di dua tempat ini ya. Buy on weakness sekitar 3.360 sampai dengan 3.500 lah kalau mau buy on weakness yang dua level ini ya. Tapi jangan di level ini ya. Jadi dua level aja. Kalau turun di bawahnya ini ya lebih baik jual dulu ya. Seperti itu ya. Karena kalau turun di bawahnya Fibonacci extension yang 61,8% ya. Nah itu nanti resikonya juga makin tinggi, dia turun sampai di bawah 2.800 ya. Seperti itu ya. Jadi menurut saya sih buy on weakness-nya sih di dua level ini ya untuk link ya. Kemudian berikutnya untuk GDST hari ini kenaikannya tinggi ya, dia breakout tapi sayangnya sesi satu break dia gagal bertahan di atasnya ini ya, high-nya ini ya, ini high-nya 131 ya. Kalau mau buy saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana? Pasang trailing stopnya di 123 dan di level ini ya. Ini bagi yang sudah punya ya, 113 ya maksimum ya. Jadi kalau turun lagi bawah 113 ada kemungkinan dia testing lagi area sekitar 90 sampai dengan 97 ya, kurang lebih base area yang bawah ini ya. Yang mau buy ada dua cara ya, boleh buy on weakness, boleh. Jadi tunggunya kurang lebih di area sekitar ini ya, saya kotain ini areanya kurang lebih sekitar area 110 sampai dengan 100. Bentar saya lihat kan, 110 sampai dengan 115 ya, itu yang buy on weakness. Kemudian kalau nggak dikasih boleh buy high sell higher, boleh ya. Kalau buy high sell higher, jadi kalau kita lihat di sini 134 ya. Kalau berhasil naik ke atas 134 buy, kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 139 buy, kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 147 boleh buy lagi ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja tapi jangan terlalu banyak ya, karena volumenya sering timbul tenggelam ya, disesuaikan dengan resiko masing-masing ya. Kalau berani memang resiko mau beli banyak sih boleh aja ya, karena resiko di tangan masing-masing ya. Jadi jangan sampai buru-buru ya. Menurut saya sih nyantai aja, belinya bertahap ya, secukupnya aja sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Kemudian Budi ya, singkat saya sih sudah saya bahas sebelumnya ya kemarin ya. Jadi memang saya sebutkan kemarin kan buy high sell higher ya. Hari ini dia masih bisa naik ya. Dia naiknya sampai 210 ya. Kemudian ini saya sudah sebutkan sebelumnya 183 dan 205 ya. Itu saya dapat dari mana? Ini saya dapat dari swing high yang ini ya, 183. Kalau yang 205 saya dapat dari kurang lebih yang ini ya. Bentar. Kurang lebih area yang support yang ini ya, di tengah-tengah ini ya. Jadi dia sampai 205 sudah kena ya. Jadi Pak Sunar, kalau yang mau buy lebih baik buy di mana gitu ya. Nah, saran saya kalau mau buy ada dua sih. Lebih baik buy on weakness kalau yang takut buy high sell higher ya. Jadi kalau buy on weakness kurang lebih target buy-nya itu kurang lebih sekitar area ini ya, 130 sampai dengan 140. Bukan berarti kalau koreksi sampai 130 langsung buy, enggak ya. Kita lihat kalau 1-2 hari ke depan dia berhasil naik rebound ya, 132, 134, atau bahkan lebih baik kalau sudah naik atas 140 barusan kita mulai buy gitu ya. Buy-nya bertahap ya. Jadi bukan berarti langsung turun langsung buy, itu namanya tangkap pisau jatuh, bukan buy on weakness ya. Lain cerita nanti ya. Kemudian Pak Sunar, sebelumnya Pak Sunar bilang ini naik ke atas 183 buy, naik lagi ke atas 205 buy kan? Iya memang benar. Kemudian kalian belum buy, kalau mau buy high sell higher boleh nggak buy sekarang? Sebenarnya boleh saja ya kalau buy sekarang ya, tapi kalau dia turun di bawahnya ini ya 183 lebih baik jual dulu. Sekarang kan 190 ya, atau sekalian tunggu sebelumnya saya sebut 205 ya, tapi high-nya hari ini kan 210. Jadi kalau buy high sell higher ya kita ikutnya high-nya hari ini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 210 buy ya, jadi buy-nya bertahap, itu yang buy high sell higher ya, naik ke atas 210 buy. Kemudian kalau mau average up Pak Sunar, saya mau tambah lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 210, kira-kira tambahnya di mana? Kalau kita lihat di sini ini sideways ya, 210 sampai 255 ya. Jadi kalau berhasil breakout ke atas 210 dan bertahan di atas 210, ada kemungkinan dia masih naik lagi tembus testing minimal 255 dikasih ya. Jadi kalau mau average up ya kurang lebih sekitar area ini ya, 224 ya. Sebentar di sini.
di area low-nya di sini ya 225 ya, maaf di sini 225 ya. Jadi kalau sudah berhasil breakout ke atas 210 buy, naik lagi ke atas 225 buy, kemudian kalau dia naik lagi ke atas 255 boleh tambah lagi ya, buy up ya, risk up ya. Kemungkinan targetnya di 285. Kalau dia masih berhasil naik lagi Pak Sunar, naik ke atas 285, maka target berikutnya di mana 345. Kemudian kalau naik lagi 375, naik lagi 435 ya, dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, mulai dari 210 ya, swing high-nya hari ini ya 210, itu yang buy high sell higher. Kalau buy high weakness sudah saya sebutkan ya, di area yang saya kotak ini ya, 130 sampai dengan 140 ya, itu untuk Budi ya. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kenapa jangan terlalu banyak? Karena kalau kita lihat di sini volumenya sebelumnya hilang ya, cenderung tidak liquid, kemudian 1 2 3 dia ada transaksi ya, lumayan volumenya, kemudian hilang, kemudian timbul lagi naik tinggi. Hari ini naiknya tinggi tapi hammernya ekornya naik ke tinggi ke atas ya, seperti itu ya. Ini kan sesi satu pit masih belum jalan ya, seperti itu. Kemudian berikutnya Medco ya. Jadi Medco ini dia berusaha untuk bertahan di atasnya Fibonacci ini ya. Sebentar saya lihat kan, Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Jadi ini sudah saya sebutkan di analisa sama mingguan setingkat saya ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia sudah dia masih testing area ini ya, kurang lebih Fibonacci retracement level 23,6% di 680 ya. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya atau trading stop-nya di level 670 dan di level ini ya. Yang saya bahas ini 660 ya, di sini ya. 660 ya. Itu pasang stop loss-nya di sana. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, saya mau buy Pak Sunar. Kira-kira kalau mau buy di mana gitu ya? Ada dua pilihan ya. Boleh buy on weakness di sekitar area 600 ini ya, saya kotak ini sini ya. 610 sampai dengan 625 lah ya, kurang lebih ya. Ini yang mau buy on weakness ya. Jadi kalau dia koreksi di sana, atau Pak Sunar ini kan dia kan testing Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi kalau saya mau beli, lebih baik belinya di mana ya? Tunggu aja kalau dia high ya. Kalau kita lihat high-nya hari ini dia di level ini ya, 695 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 695 boleh buy ya. Seperti itu ya. Di naik ke atas 695 boleh buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi, breakout ke atasnya ini ya 720 boleh tambah lagi ya, buy up ya. Targetnya di mana? Targetnya 730 dan 750. Jadi target price itu bukan berarti jual ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 730 boleh tambah lagi boleh. Naik lagi ke atas 750 boleh tambah lagi boleh. Karena uptrendnya kalau kita lihat di sini sebenarnya sih cukup bagus ya dalam 3 minggu terakhir ya. Jadi kalau kita lihat di sini naik kemudian sideways turun, sideways naik ya. Ya ada kemungkinan dia berusaha untuk testing ini ya. Area Fibonacci retracement 23,6% sampai dengan 730 ya. Ini swing high-nya yang mingguan yang di minggu Februari 11 Februari ya, minggu 11 Februari ya tahun 2021 ya. Itu resisten yang dia harus break out ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya untuk Suli ya. Saya sih belum ada saran terus terang ya. Kalau yang sudah punya sih harusnya sudah pasang trailing stopnya di sini ya, 57 ini ya. Karena dia sudah turun di bawahnya high-nya kemarin ya. Kalau kita lihat transaksinya di sini volatilitasnya tinggi ya. Kalau kita lihat di sini ya. Nggak tahu ini Suli ini disuspend atau gimana? Saya cek dulu ya. Nggak disuspend sih, cuma volatilitasnya tinggi ya. Kalau mau buy sih belum ada saran buy ya. Karena kalau kita lihat di sini masih suram ya. Karena di sini kita lihat cenderung di area 50 lama gini ya. Pernah breakout sekali kemudian ke arah 50 kemudian dia tidur lama ya sampai bertahun-tahun ya. Ini kurang lebih 2 tahun ya. Mas kurang lebih 1 tahunan ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ini high-nya 67, dia gagal ya. Kemudian turun lagi. Kalaupun mau buy ya, menurut saya sih lebih baik nanti tunggu dia sudah berhasil breakout ke atas 67 ya, buy high sell higher ya, seperti itu ya. Loh Pak Sunar, apakah gak resiko Pak Sunar buy high sell higher gitu ya? Ya memang resiko karena ini volumenya nggak ada ya sama sekali ya. Nggak tertransaksi sebelumnya ya. Tiba-tiba aja naik tinggi, volumenya naik 2 hari ini ya. Hari ini tinggi banget tapi harganya turun lagi ya.
seperti menipu gitu ya. Ya lebih baik tunggu kalau naik ke atas 67 kalau mau buy high sell higher, kalau mau ambil resiko. Kalau nggak mau ambil resiko ya lebih baik jangan ya, karena memang ini saham memang masih belum benar-benar bagus ya. Kalaupun mau buy, kalau maupun sudah aman ya, kemungkinan kalau dia sudah berhasil bertahan di atasnya ini ya, di atas 100 ini ya, kalau kita lihat ya, sudah di atas 90 lah. Kalau sudah di atas 90 dia cenderung lebih aman ya, seperti itu ya. Kalau mau amannya ya, kemungkinan targetnya bisa sampai ini ya. Di sini kurang lebih sekitar 110 kan. Kalau dia berhasil naik ke atas 90 ya, kemungkinan dia mencapai target 110 ya. Tapi untuk sementara ini masih belum ada signal buy. Kalau sudah punya ya harusnya sudah jual ya. Kalau sudah turun banyak 57 ya, high-nya kemarin ya. High sell higher boleh aja kalau berhasil naik ke atas 67 ya. Kalau mau ditambah lagi Pak Sunar, kalau sudah berhasil naik ke atas 67 sudah buy gitu ya. Kalau mau tambah lagi, kira-kira tambahnya di mana gitu ya. Nah ini saya kasih gambaran. Dia yang suka resiko ya, 74 ya. Kalau naik ke atas 74 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini saya gambarkan dari sini 81 ya. Kemudian berikutnya 88 ya. Jadi ini kurang lebih levelnya bagi yang ingin buy high sell higher ya. Tapi bukan sekarang ya, 67, 74, 81 dan 88 seperti itu. Mungkin ada yang tanya, Pak Sunar kok gak langsung buy sekarang gitu kan, ini 51 ya, besok kalau naik lagi kan lumayan gitu ya. Ya masalahnya iya kalau naik, iya kalau tenggelam seperti ini ya kan, tenggelam 50, 51, 50, 51 lama, kemudian tiba-tiba hilang, tidur 1 tahun ya. Kalau tidurnya 1 tahun, kalau bertahun-tahun gak pernah bangkit, gak pernah bangkit ya, kemudian di delisting ya kan sayang, uang kita hilang ya, seperti itu ya. Jadi ini contohnya untuk Suli. Kemudian untuk Icon ya, Icon ini bagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 110 ya. Low-nya hari ini maksimum di jauh ya, di sekitar 93 ya. Kemudian yang ingin beli ya, saya sih kalau mau beli lebih baik tunggu buy on weakness sekitar area ini ya, kurang lebih yang saya kotakin ini sekitar 98 sampai dengan 102 ya, itu yang mau buy on weakness. Pak Sunar ini kan ekornya sering tinggi ke atas ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita buy high sell higher, memang resiko ya, resiko dia turun lagi, istilahnya palsu gitu ya. Memang dia resikonya tinggi di sini ya, volumenya nggak liquid. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7 hari terakhir ya, 7 hari trading bursa terakhir dia volumenya tinggi-tinggi, spike ya, istilahnya spike ya, ekornya panjang ke atas gini ya, seperti Pinocchio ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy high sell higher ya, menurut saya sih minimal tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Ini saya gambarkan 124 ya, ini 124 ini high-nya tanggal 11 Februari 2021. Jadi kalau naik ke atas 124 boleh buy ya, itu yang berani nanggung resiko buy high sell higher. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya, belinya secukupnya aja. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 133 ya, boleh tambah lagi. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 140 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh aja tambah lagi ya. Nah kira-kira kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar ke atasnya 140 ya, kira-kira targetnya di mana gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini memang targetnya masih ada ke level ini ya, 157, kemudian di level ini ya 194 ya, itu targetnya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 140 masih ada peluang naik ke 157 dan 194 ya. Minimum minimum dia 194 bisa tercapai lah ya target price-nya kalau dia berhasil breakout ke atas 140 ya. Jadi secara bulanan sih sejauh ini sih dia masih cenderung sideways ya, kurang lebih ini sideways ya di area yang saya kotain. Jadi kalau dia breakout masih ada kemungkinan naik, masih ada ya. Jadi nggak usah terlalu takut juga, tapi jangan terlalu agresif ya, belinya secara bertahap aja. Kalau naik ditambah lagi buy up ya, istilahnya average up ya, seperti itu ya. Sesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya, itu. Kemudian di akhir kata saya hanya menyebutkan ya, analisa saham yang saya berikan harian ini itu bukan rekomendasi atau ajakan untuk beli atau jual ya. Jadi keputusan di tangan masing-masing. Saya hanya menyebutkan kalau sudah punya pasang stop lossnya atau trade stopnya di mana. Kalau belum punya, kalau mau buy, trading buy, buy-nya di mana lebih baik ya, seperti itu ya. Jadi
mungkin ada yang kritik saya pernah dengar juga ya, Pak Suntar kok belinya buy high sell higher. Nah, kadang-kadang kita memang strateginya kalau di saham itu ada dua ya, buy low sell high atau buy high sell higher ya. Jadi kalau semuanya buy low sell high, nah nanti yang buy high-nya kita siapa gitu ya. Ya tentu saja yang buy high sell higher ya. Jadi jangan terlalu takut, asal ada money managementnya. Jadi diatur aja porsinya, kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi, seperti saya sebutkan di analisa ya, seperti itu ya. Kurang lebih itu. Terima kasih. Sekian untuk analisa tanggal 7 Mei sampai hari Senin ya. Hari Senin tanggal 10 Mei ya, tahun 2021 untuk 14 saham: Sync, PEX, MPPA, Baja, SAMF, kemudian Kios, Wood, SAME, Link, GDST, Budi, Medco, Suli, dan Icon ya.